Halo, kali ini kita akan belajar membuat pola. Ini saya ambil dengan ukuran lingkar badan pas 96, saya beri penambahan 4. Kalau untuk gamis biasanya penambahannya 6 sampai 8. Di sini saya pakai 4 dan lingkar pinggang juga saya beri penambahan 4. Lingkar pinggul saya beri penambahan 4. Untuk kerung lengan ini saya beri penambahan kelonggaran 5 cm jadi 46, dan lingkar lubang lengan ini saya beri penambahan 5 cm jadi hasilnya 38. Oke, sebelumnya kita akan membuat pola belakang terlebih dulu. Kita perhatikan lingkar badan di sini 100, maka 100 kita bagi 4, lalu kita kurang 1 karena ini pola belakang. Jadi 100 kita bagi 4 dikurang 1. Di sini saya buat dari A ke B 24 cm. Selanjutnya dari A kita turun ke bawah, panjang punggung 39,5. Jadi ini kita garis dari A dan dari B kita turun 39,5. Ini di garis ke bawah kita akan mendapatkan titik C. Lalu kita garis titik C, kita garis ini, garis C ini adalah batas garis pinggang. Di contoh pola ini saya tidak memakai kupnat karena ingin membuat pola blus longgar. Dari garis C kita naik panjang sisi. Panjang sisinya di sini 18. Jadi dari garis C naik panjang sisi, kita mendapatkan garis D. Dari titik B kita turun 1,5. Ini rumusnya, turun 1,5. Ini masih pola dasar ya. Ini kita buat titik E. Selanjutnya dari B ke F saya ukur 6 cm. B ke F ini saya ukur 6 cm. Ini titik F. Kemudian dari F ke E ini kita garis lengkung. Ini namanya garis leher belakang. Ini garis leher belakang ini masih ukuran pas leher. Jadi belum ada perubahan karena harus disesuaikan dengan model kerah atau model leher yang kita mau. Selanjutnya kita ke titik A. Dari A ke G kita turun 5 cm. Dari A turun ke G 5 cm. Selanjutnya dari F ke G ini kita garis, ini namanya garis bahu. Nah, di sini kita lihat dari titik G ke D ini kita ukur, lalu kita bagi 2. Di sini saya mendapatkan ukuran 8. Lalu kita buat garis putus-putus. Ini untuk membantu kita membentuk pertengahan kerung lengan belakang.
Di sini saya buat titik H. Dari titik H ini kita ukur setengah lebar punggung. Jadi di sini 18. Kemudian kita garis lurus ke atas, ini untuk membantu bentuk kerung lengan juga. Kemudian kita ke garis bahu, dari F kita ukur 13. Kemudian kita ke titik D. Dari titik D kita turun 1 cm. Ini sudah rumusnya. 1 cm. Ini kita buat titik J. Kemudian dari titik J kita kita keluar 1 cm. Jadi tadi dari titik D turun 1 cm ke titik J, lalu dari titik J keluar 1 cm ke titik K. Selanjutnya kita akan membuat kerung. Ini kita mulai menggarisnya dari titik I. Dari titik I kita garis ke pertengahan garis H. Kemudian dari garis H ini kita turun ke J. Kita buat dulu garis putus-putus supaya lebih mudah membentuk lengkungannya nanti. Kita buat garis lengkung dari J lalu ke K. Kemudian ini kita ukur. Kita ukur dengan cara meteran tegak mulai dari titik K atau bisa juga dari titik I. Di sini saya ukur dari titik K ke J kemudian ke I. Di sini saya mendapatkan ukuran 21. Bila ukurannya belum mendapatkan hasil atau tidak sesuai, garis yang putus-putus ini, yang lengkungan ini bisa dibentuk lagi. Jadi disesuaikan dengan ukuran kerung lengan. Lalu kita bentuk garis putus-putusnya ini. Kemudian dari titik K ini kita garis ke titik C. Kemudian dari titik garis C ini kita turun tinggi pinggul. Di sini tinggi pinggulnya 21. Jadi dari C turun 21. Sini saya buat titik L. Lalu kita garis lurus. Ini namanya garis pinggul. Dari garis pinggul ini kita ukur lingkar pinggul, kita bagi 4 lalu kita kurang 1. Jadi di sini hasilnya 27,5. Kemudian kita garis dari titik C ke garis L. Selanjutnya dari garis C ini kita turun panjang blus. Jadi disesuaikan dengan keinginan panjang blusnya. Di sini saya contohkan panjang blusnya 25.
Lalu kita garis. Bagian sisinya juga kita buat bentuk melengkung. Oke, kita sudah mendapatkan pola belakang. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pola depan. Untuk pola depan kita akan memulai dari sebelah kiri. Di sini akan saya buat titik A. Untuk A ke B kita perhatikan pola belakang. A ke B 24, kita tambahkan 2. Jadi A ke B hasilnya 26. Selanjutnya dari A kita turun panjang punggung 39,5. Dari garis A dan garis B sama seperti pola belakang 39,5. Di sini saya buat garis C. Ini sama garis pinggang. Kemudian dari garis C ini kita perhatikan naik ke atas panjang sisi 18. Jadi di pola depan juga kita naik 18. Di sini saya buat titik D. Kemudian kita perhatikan pola belakang. Di sini dari garis D ke H ini 8 cm. Jadi di pola depan dari D kita naik 8 cm. Kemudian kita buat garis putus-putus. Dari titik H ini naik 3 cm. 3 cm ini ukuran standar rumusnya. Jadi nanti ini bisa berubah, bisa dikurangi atau dilebihkan sesuai dengan bentuk kerung leher depannya. Ingin model seperti apa? Nanti bisa dibentuk dari ukuran ini. Dari A kita lihat pola belakang. Di sini 6 cm. Pola belakang 6 cm. Jadi dari A ini kita ukur juga 6 cm. Ini untuk leher belakang. Kalau titik E tadi itu untuk leher depan. Di sini saya buat titik F. Kemudian kita bentuk garis lehernya. Ini masih ukuran standar, ukuran ngepas leher. Kemudian kita ke titik B, kita perhatikan lagi pola belakang. Ukuran B sama dengan ukuran A ke G. Ukuran A ke G di sini 5 cm. Jadi dari B turun 5. Di sini saya buat titik G. Kemudian dari F ke G ini kita garis, ini namanya garis bahu.
Kemudian kita ke titik H, dari H kita ukur setengah lebar muka. Di belakang setengah lebar punggung, sedangkan di depan setengah lebar muka. Di sini saya ukur 17. Kemudian kita garis lurus ke atas. Ini juga sebagai garis bantu nanti pada saat membuat kerung lengan. Kemudian kita ke titik F, ke titik bahu. Dari F kita ukur 13, sama seperti bahu belakang. Dari F ke I 13. Untuk depan juga sama, jadi 13. Kemudian kita ke titik D. Dari D sama seperti pola belakang. Dari D ini kita turun 1 cm. Saya buat titik J. Kemudian dari J keluar 1 cm. Dari J keluar 1 cm, ini titik K. Lalu dari titik I, ini kita garis lurus ke tengah. Kemudian kita garis lurus, sama caranya seperti pola belakang. Kita bentuk lengkungan dengan cara membuat garis putus-putus terlebih dulu, supaya nanti lebih mudah membentuknya. Kemudian kita ukur mulai dari titik I ke J lalu ke K. Karena di belakang tadi ukuran 21, jadi di sini kita usahakan mendapat ukuran 25 supaya sesuai dengan kerung lengan hasilnya 46. Di sini setelah saya mendapatkan ukuran 25, lalu saya bentuk garisnya. Kemudian kita garis dari titik K ke titik C. Sama caranya seperti pola belakang. Kita lanjutkan dari titik C, kita turun ke bawah tinggi pinggul. Di sini 21. Jadi kita samakan juga dari titik C turun 21. Di sini saya buat titik L, lalu kita garis lurus, ini garis pinggul. Panjang garis pinggul ini kita ukur, dilihat dari pola belakang 27,5. Ini 27,5. Untuk depan kita tambahkan 2. Jadi 27,5 ditambah 2. Kemudian kita garis dari C ke L. Ya, dari garis C ini kita turun panjang blus. Sama seperti pola belakang. Pola belakang panjang blusnya 25. Jadi di depan ini juga kita buat 25.
Oke, kita sudah mendapatkan pola depan, pola dasar depan, dan pola dasar belakang. Selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan pola lengan. Lebih dulu kita membuat garis lurus ke bawah. Ini kita buat ukuran dari A, kita turun panjang lengan. Di sini panjang lengannya 20. Kemudian kita garis lurus, ini nanti menjadi lubang lengan. Kemudian kita ukur dari A turun 12,5. Ini titik C. Kemudian dari titik C ini kita garis lurus ke kiri dan ke kanan. Usahakan jangan miring karena ini nanti berpengaruh pada bentuk kerung lengannya. Lalu kita ukur ke kiri 18 dan ke kanan 18. Jadi ini bisa 18 sampai 20. Nanti kita sesuaikan dengan bentuk kerungnya. Bila belum mencapai ukuran yang kita inginkan, bisa 19 atau 20. Di sini saya buat titik E. Kemudian dari A ke titik D ini kita garis lurus. Begitu juga dengan A ke E, ini juga kita garis. Dari D ke A, ini kita ukur. Hasil ukuran ini kita bagi 4. Di sini saya buat dulu tengahnya, ini 22, saya buat di sini 11. Lalu saya buat titik F. Dari D ke F 5,5. Saya buat titik G. Di sini saya buat titik H. Kemudian dari titik G ini kita turun 1 cm. Di sini saya buat titik I. Kemudian dari titik H ini kita naik 2 cm. Ini saya buat titik J. Kemudian kita akan membentuk garis kerungnya. Mulai dari D, kita buat garis putus-putus dulu ke titik I, kemudian ke titik F, kemudian ke titik titik J, lalu ke titik A. Selanjutnya kita akan mengukur garis A ke E. Di sini saya ukur mendapatkan ukuran 22. Jadi sama seperti yang tadi, dibagi 4. Di sini saya buat titik K, L, dan M. Dari titik M ke E ini kita bagi 2 lagi. Kemudian dari M ke E ini kita ukur, kita bagi 2. Ini kita dapatkan titik N. Kemudian dari titik K ini kita naik 2 cm.
Di sini naik 2 cm kita mendapatkan titik O. Kemudian dari titik N ini kita turun setengah senti. Di sini saya buat titik P. Kemudian kita membuat garis lengkung. Di sini saya mulai dari titik E ke P, lalu ke M, kemudian dari M ke O, dari O ke A. Sebelum kita pertebal garisnya, ini kita ukur dulu untuk cross check ukuran dengan hasil kerung lengan yang di pola badan. Di sini kita usahakan untuk mendapatkan 46 atau 48. Jadi maksimal 48. Oke, di sini saya mendapatkan ukuran 46. Jadi pola lengannya sudah saya dapatkan dan garis lengkungnya sudah bisa saya perjelas lagi. Jadi seandainya ukurannya belum didapat atau di bawah 46, ini bisa dibentuk garis lengkungnya, atau yang ukuran 18 bisa ditambahkan menjadi 19 atau 20. Pengukuran dari 46 misalnya 47 dan 48 ini boleh, jadi maksimal lebih besar dari 46 2 cm. Kita ke titik B, ini kita ukur setengah lubang lengan. Di sini 38, kita bagi 2 jadi 19. Kita garis bagian sisi kiri dan sisi kanannya. Oke Bunda, kita sudah mendapatkan pola lengan. Oke, kita sudah mendapatkan pola dasar, depan, belakang, dan pola lengan.